Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septiana Luciandrawati dari kelas PWS 6G dengan NIM 195231304. Video ini merupakan lanjutan laporan visual PPL UIN Raden Masain Surakarta yang saya persembahkan kepada Bapak Mufti Arif Arfiansyah Magister Akuntansi selaku dosen pembimbing lapangan dalam rangka responsif pelaksanaan PPL yang dilaksanakan di PT BPRS Sukawati Sragen, Kantor Kas Gemolong. Sebelum beranjak memaparkan aktivitas PPL pada minggu keempat, terlebih dahulu saya tampilkan sedikit cuplikan aktivitas PPL pada minggu keempat ini. Berikut tadi sedikit cuplikan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana pada minggu keempat. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang terlaksana pada minggu keempat. PPL hari ke-17 dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2022 dengan 5 kegiatan yang terlaksana. Pada hari ke-17 pelaksanaan PPL, kegiatan awal yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Selanjutnya kegiatan kedua adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Kegiatan ketiga adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Lalu pada kegiatan keempat adalah input transaksi setor tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah saldo pada tabungan nasabah. Dan kegiatan yang terakhir adalah pengisian slip transaksi setor tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi informasi-informasi yang harus tercantum dalam lembar slip bukti setor tunai. Informasi tersebut berupa nomor rekening, nama penyetor, nominal, tanggal setoran, dan jumlah terbilang. PPL hari ke-18 dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 dengan 5 kegiatan yang terlaksana. Kegiatan awal di hari ke-18 adalah pemberkasan produk IB Deposito. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melengkapi data administrasi sebagai syarat akad deposito IB yang kemudian pencatatan data tersebut dapat digunakan sebagai bahan utama pertanggungjawaban di kemudian hari. Kegiatan kedua adalah pengisian lembar formulir pembukaan rekening tabungan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat semua data nasabah yang disesuaikan dengan berkas persyaratan pembukaan rekening yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS. Kegiatan ketiga adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Selanjutnya, kegiatan keempat adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besar nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara pihak nasabah dengan pihak BPRS. Kegiatan terakhir adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan akan di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. PPL hari ke-19 dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2022 dengan 4 kegiatan yang terlaksana. Yang pertama, kegiatan awal pada hari ke-19 adalah pengisian lembar formulir pembukaan rekening tabungan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat semua data nasabah yang disesuaikan dengan berkas persyaratan pembukaan rekening yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS.
Kegiatan kedua adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban sumber informasi, dan wahana komunikasi. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besar nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Dan kegiatan terakhir adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. PPL hari ke-20 dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 dengan 5 kegiatan yang terlaksana. Pada hari ke-20 pelaksanaan PPL, kegiatan awal yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban sumber informasi, dan wahana komunikasi. Selanjutnya, kegiatan kedua adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besar nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Kegiatan ketiga adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Kegiatan keempat adalah pengarsipan slip transaksi setor tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi informasi-informasi yang harus tercantum dalam lembar slip bukti transaksi setor tunai. Informasi tersebut berupa nama rekening, nama penyetor, nominal, tanggal setoran, dan jumlah terbilang. Dan kegiatan yang terakhir adalah pemisahan slip bukti transaksi setor tunai antara lembar kredit dan kopi nasabah. Kegiatan ini dilakukan untuk memisahkan slip bukti antara lembar kredit yang disimpan untuk bank dan slip kopi nasabah yang diperuntukkan untuk nasabah, yang dapat disimpan atau diarsipkan untuk dapat digunakan di kemudian hari saat dibutuhkan sebagai bahan pertanggungjawaban. PPL hari ke-21 dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 dengan 6 kegiatan yang terlaksana, yaitu pada minggu keempat pelaksanaan PPL. Kegiatan yang dilakukan pertama kali adalah penyortiran daftar nama penutupan rekening tabungan pada buku besar. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari daftar nama nasabah yang melakukan penutupan rekening. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi tanda dengan mencoret daftar nama nasabah yang melakukan penutupan rekening tabungan. Kegiatan kedua adalah pencatatan penutupan rekening. Kegiatan ini dilakukan untuk mendata rekening tabungan mana saja yang ditutup oleh nasabah. Pencatatan ini berfungsi untuk arsip jika di kemudian hari diperlukan untuk hal pertanggungjawaban, komunikasi, dan hal lainnya. Kegiatan ketiga adalah pengisian lembar formulir pembukaan rekening tabungan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat semua data nasabah yang disesuaikan dengan berkas persyaratan pembukaan rekening yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS. Kegiatan keempat adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Kegiatan kelima adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilakukan guna meneliti lebih lanjut mengenai besar nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Dan kegiatan yang terakhir adalah pengisian slip transaksi setor tunai layanan jemput bola. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi informasi-informasi yang harus tercantum dalam lembar slip bukti setor tunai. Informasi tersebut berupa nomor rekening, nama penyetor, nominal, tanggal setoran, dan jumlah terbilang. PPL hari ke-22 dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 dengan 6 kegiatan yang terlaksana. Kegiatan awal di hari ke-22 adalah pemberkasan transaksi deposito berjangka. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melengkapi data administrasi sebagai syarat akad deposito IB, yang kemudian pencatatan data tersebut dapat digunakan sebagai bahan utama pertanggungjawaban di kemudian hari. Kegiatan kedua adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besar nominal yang tertera pada bukti transaksi.
dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antar nasabah dengan pihak BPRS. Kegiatan keempat adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Kegiatan kelima adalah pengisian lembar formulir pembukaan rekening tabungan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat semua data nasabah yang disesuaikan dengan berkas persyaratan pembukaan rekening yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS. Dan kegiatan terakhir adalah penyerahan kenang-kenangan dan perpisahan mahasiswa PPL dengan PT BPRS Kowati Sragen Kantor Kas Pemolong. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di akhir periode pelaksana PPL guna lebih mempererat silaturahmi dan ucapan terima kasih dari mahasiswa PPL kepada mitra magang atas partisipasinya dalam pelaksanaan magang mahasiswa. Berikut tadi merupakan pemaparan kegiatan PPL minggu keempat yang sudah terlaksana dari tanggal 14 Januari 2022 hingga 24 Januari 2022. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Mufti Arif Arfiansyah, Magister Akuntansi, yang sudah bersedia memberi arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan PPL, sehingga PPL dapat berjalan dengan baik dan lancar selama 4 minggu ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.